Alhamdulillahi wa kafa nahmaduhu wa nastahdi wa natubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian kita tentang persamaan antara jin dan manusia. Tadi pada pertemuan ba'da subuh saya sampaikan bahwa jin dan manusia sama-sama makhluk mukallaf, diberi beban untuk tunduk patuh kepada Allah. Betul, malaikat tunduk patuh kepada Allah, tapi tidak mukallaf. Binatang, tadi juga saya sebut beberapa binatang, beberapa makhluk di alam semesta semua tunduk beribadah kepada Allah, tapi mereka tidak mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah diberi beban untuk tunduk patuh kepada Allah. Kalau dilaksanakan mereka dapat pahala, kalau tidak dijalankan mereka dapat dosa. Dalam hal ini, sehebat-hebatnya malaikat tunduk patuh kepada Allah, tetap malaikat tidak diberi pahala. Tadi saya sebut ternyata semut juga bertauhid, berdoa agar Allah turunkan hujan. Langit juga menunjukkan mereka makhluk yang bertauhid. Buktinya tidak rela kalau ada manusia yang meyakini bahwa Allah punya anak. Tapi langit, semut, dan binatang-binatang yang tunduk patuh kepada Allah tidak diberi pahala atas ketaatan mereka. Berbeda dengan jin dan manusia. Dalilnya sudah kita sampaikan tadi. Nah, sekarang karena kita adalah makhluk mukallaf sebagaimana jin, maka ketika kita akan melaksanakan ibadah, berarti butuh orang yang menuntun. Sebagaimana jin ketika akan beribadah kepada Allah memerlukan jin yang memberikan tuntunan. Berarti kita butuh rasul, jin juga butuh rasul. Dalil bahwa kita punya rasul dan jin juga punya rasul yang menerangkan kepada kita bagaimana tata cara beribadah adalah firman Allah, ya ma'syarul jinni wal insi, wahai sekalian jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah dulu aku telah datangkan kepada kalian para rasul dari golongan kalian sendiri, yaqussuna alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hada, yang menerangkan tentang ayat-ayatku dan memberi peringatan tentang hari kiamat. Berarti jin punya rasul sebagaimana kita juga punya rasul yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, berarti Rasulullah menyeru kepada kita, jin juga punya rasul menyeru kepada kaum jin. Maka kalau Rasulullah ketika berdakwah ada Abu Jahal tapi ada juga Abu Bakar, ada Umar bin Khattab tapi juga ada Utbah bin Rabi'ah, maka jin juga ada jin muslim dan jin kafir. Dalilnya cukup banyak, diantaranya adalah qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ada serombongan jin menyampaikan berita kepada jin yang lain, baru saja kami mendengar ayat-ayat Quran yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusdi, ternyata ayat itu memberi petunjuk ke dalam jalan yang benar. Fa'amanna bihi, maka kami beriman. Atau dalil yang lebih jelas bahwa jin itu ada jin mukmin dan jin kafir. Wa anna minnal muslimun
wa minnal qasitun. Di kalangan kami yaitu jin ada jin muslim dan jin yang menyimpang. Faman aslama faulaika taharrau rasyada. Kalau jin itu muslim aslama maka telah menempuh jalan yang benar. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun jin yang menyimpang pasti di neraka jahanam dijadikan oleh Allah sebagai bahan bakar. Ini masalah kedua. Masalah ketiga, karena jin muslim, ada jin juga kafir. Sebagaimana manusia ada muslim, ada kafir, maka pada hari kiamat yang mukmin menjadi ahlul jannah, yang kafir menjadi ahlun nar. Berarti bapak-bapak, nanti di akhirat jin juga masuk surga. Bahkan jin juga diberi pengharapan dari Allah bahwa mereka juga disediakan bidadari-bidadari yang cantik. Di antara dalil yang menunjukkan ini adalah wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Adapun kepada siapa saja yang menunjukkan rasa takut kepada Allah, maka pada hari kiamat nanti ada 2 jannah, 2 surga. Bagi bapak-bapak yang punya tafsir Ibnu Katsir silahkan cek. Kalau tidak punya tafsir Ibnu Katsir, minimal punya Quran terjemah versi Depak. Silahkan perhatikan ayat ini, kemudian perhatikan catatan kaki di bawahnya. Apa yang dimaksud jannatan? Yang dimaksud dengan 2 surga. Ternyata Departemen Agama menerangkan surga bagi jin dan surga bagi manusia. Di surat Ar-Rahman ayat terakhir lebih jelas lagi. Fihinna khairatun hisan. Di dalam al-jannah ada bidadari yang cantik jelita. Hurun maksuratun fil khiyam, yang masih dipingit di kemah-kemah. Jadi di surga ternyata ada kemah, dan kemah itu Allah masukkan bidadari. Belum pernah dikeluarkan oleh Allah kecuali nanti pada hari kiamat. Lam yatmithunna insun qablahum walajan. Bidadari ini belum pernah disentuh manusia, juga belum pernah disentuh oleh jin. Maka berdasarkan ayat ini berarti nanti pada hari kiamat ada bidadari-bidadari yang akhirnya disentuh oleh manusia, juga disentuh oleh kaum jin. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, baru 3 persamaan antara jin dan manusia, dan masih banyak persamaan-persamaan yang lain, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kultum-kultum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.